Hmm. Aduh, gua baru gua mau menikmati gitu rasanya menjadi raja. Kesel lah jadi baru. Nggak bisa gua jadi raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian saat ini? Kan sekarang sekarang bulan apa ya? Mei, masih bulan Mei lah. Mendekati Juni, mendekati pertengahan tahun itu. Ya, pastinya balik lagi dengan gua Wicak Tebo. Welcome back to Rumput. Tadi lihat kan, gue lagi menikmati menjadi seorang raja, dikasih anggur-anggur, terus ada dayang-dayang di pinggir gua, ngipas-ngipasin. Kehidupan yang kita impikan. Oke lah, tanpa basa-basi, karena saya sudah kehabisan kata-kata buat bridging, udah kehabisan ide buat bridging lagi, udah nggak tahu lagi lah mau ngapain dah. Di episode malam ini, gue serius nih, gue akan membahas tentang salah satu sebuah kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Di mana lagi selain di McD? Masuk deh tuh. Siapa lagi kalau apalagi tuh kalau bukan kerajaan Majapahit. Tapi ngomong-ngomong ya tentang sejarah Indonesia nih, itu nggak akan lepas lah, nggak akan pernah lepas dari riwayat dari kerajaan Majapahit yang pernah berkuasa, yang pernah menjadi sebuah kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Ngomong-ngomong anggurnya anggur di gigi deh. Aduh, bisa makan bubur mana anggur. Oke, jadi gua akan membahas tentang kerajaan Majapahit dari sejarah-sejarah Majapahit lah, dari kapan berdirinya, terus juga raja-raja yang pernah berkuasa, bertahta, terus juga kapan runtuhnya, bukan runtuh ya, kita bisa bilang kapan kerajaan itu menghilang. Dan juga gue akan membahas tentang masa kemasan, masa kejayaan Majapahit sendiri. Dan sampai sekarang itu situs-situs peninggalannya, ya memang ada beberapa kontroversi ya. Ada yang menyebutkan itu memang peninggalan dari Majapahit, tapi ada juga yang bilang kalau itu bukan gitu. Dan sampai sekarang ada yang bilang kalau memang kerajaan Majapahit itu hilang dengan jejak-jejaknya, dengan bekas-bekasnya. Tapi tidak menutup kemungkinan lah, tidak menutup fakta bahwa kerajaan Majapahit itu memang benar ada. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas kerajaan Majapahit nih, yang merupakan kerajaan adikdaya, kerajaan yang sangat-sangat berkuasa pada masanya, ya kita bakal ngebahas dulu deh ya. Sebelumnya, kita bahas dulu pra dari kerajaan Majapahit ini nih, yang berkaitan dengan salah satu kerajaan juga pada masa sebelum kerajaan Majapahit. Bisa dibilang cikal bakal nenek moyangnya kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari ini atau Singasari itu adalah sebuah kerajaan yang memang bercorak Hindu dan Buddha yang terletak di Jawa Timur lah. Nah, kerajaan ini itu didirikan oleh Ken Arok atau Keng Angrok yang sekaligus menjabat sebagai raja pertamanya dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada masa 1222 Masehi dan diberikan nama Kerajaan Tumapel karena memang Tumapel ini sebenarnya awalnya itu bukan sebuah kerajaan ya. Dia bisa dibilang itu kayak daerah, bisa dibilang kecamatan lah. Itu di Tumapel ini. Nah, Tumapel ini itu tuh sebelumnya memang dipimpin oleh salah seorang apa ya, kalau di zaman sekarang bisa disebut camat lah, camatnya itu oleh Tunggul Ametung saat itu gitu. Dan Tumapel ini kemudian berubah, bermetamorfosis, berkembang menjadi kerajaan Singosari yang dikuasai sama Ken Arok. Nah, ternyata Ken Arok itu selama masa kerajaannya ini, selama masa kejayaannya ini, Ken Arok itu pernah menyerang
kerajaan Kadiri, yang saat itu memang kerajaan Kadiri ini dipimpin oleh Raja Kertajaya. Nah, kenapa sih Ken Arok itu menyerang Kadiri? Jadi usut punya usut, telaah punya telaah. Ternyata memang ada sebuah konflik antara kaum Brahmana dengan Raja Kertajaya saat itu yang memerintah kerajaan Kediri pada 1200 sampai 1222 Masehi. Yang menyebabkan kaum Brahmana itu akhirnya bertikai dengan Kertajaya itu adalah perintahnya dari sang raja untuk menyembah dirinya. Para Brahmana Hindu dan Buddha pun menolak gitu saat itu. Karena sepanjang sejarah tidak ada perintah, tidak ada seorang pun Brahmana yang menyembah seorang raja. Dan penolakan ini pun membuat Kertajaya akhirnya murka dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum Brahmana. Pada akhirnya sih para Brahmana ini memutuskan untuk melarikan diri ke Tumapel dan berlindunglah kepada si Ken Arok. Nah, para Brahmana berniat melepaskan diri dari kerajaan Kadiri itu sendiri. Gak lama setelahnya, para Brahmana itu menunjuk Ken Arok sebagai raja di Tumapel, yang kekuasaan itu terpisah nih dari pengaruh kerajaan Kadiri. Jadi ibaratnya ya kayak dia memisahkan diri dari kerajaan Kadiri. Karena memang Tumapel itu sebelumnya itu memang masih ada di dalam wilayah kerajaan Kadiri itu sendiri. Sampai akhirnya Tumapel itu memisahkan diri dengan Ken Arok itu sebagai rajanya. Dan dengan bantuan rakyat lah dan kaum Brahmana itu sendiri, Ken Arok kemudian akhirnya menyerang kerajaan Kadiri. Itu. Nah, pertempuran nih antara pasukan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok dan tentara Kadiri yang di bawah pimpinan oleh Mahisa Walungan namanya, itu adik dari Raja Kertajaya, itu berlangsung di sebelah utara Ganter. Dan perang itu terjadi pada tahun 1222 Masehi dan diberi nama dengan Perang Ganter. Sekarang kalau di sejarah-sejarah itu ya bisa kita lihat sejarah Perang Ganter itu asal mulanya dari situ. Nah, memang nih ternyata nggak membutuhkan waktu lama buat Ken Arok untuk mendesak atau untuk ngepres, asik ngepres tentara Kadiri ini sendiri dan akhirnya membunuh si Mahisa Walungan bersama dengan menterinya yang bernama Gubar Baleman. Wah, banyak nama-nama ya bakal keluar di episode ini gitu. Nah, akhirnya nih perang itu dimenangkan oleh Ken Arok lah. Sejak itu juga kerajaan Kadiri runtuh dan sejak saat itu dimulailah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Singosari atau Singasari. Nah, kejayaan kerajaan Singosari itu baru terlihat nih pada masa kedudukannya Raja Kertanegara yang berkuasa pada tahun 1268. Setelah kematian ayahnya yaitu Raja Wisnuwardana. Gitu. Nah, saat Kertanegara diangkat menjadi putra mahkota pada tahun 1252, Wisnuwardana mengganti nama Tumapel menjadi Singosari. Dan di bawah pemerintahan Raja Kertanegara nih, Singasari berhasil menguasai seluruh Jawa, termasuk Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malaya. Ya memang ya, itulah sejarah singkatnya dari Singosari. Memang ada sebenarnya ada beberapa kontroversi sih termasuk terkait dengan kerajaan Singosari. Jadi ya memang kehadiran Ken Arok tadi kalau kehadiran Ken Arok itu ada di dalam kitab Pranatarana kalau nggak namanya. Dan kalau di kitab Negara Kertagama memang kehadiran Ken Arok itu tidak disebutkan gitu. Ya memang namanya sejarah ya. Makin lama kita sejarah itu makin lama ya makin berbaur lah, bukan makin berbaur ya, makin menyaru gitu. Sebenar atau tidaknya karena memang prasasti-prasasti terus juga literasi-literasi terkait itu mungkin ya di zaman itu udah terkubur lah, udah kemana tahu. Nah, ternyata nih lanjut kita ke cerita tadi. Di sisi lain ada bangsa Mongol pada masa dinasti Yuan yang ingin menguasai kekuasaan mereka nih di Asia. Dan akhirnya kerajaan Singosari juga diincar oleh bangsa Mongol ini. Bangsa Mongol ini itu dipimpin oleh
seorang panglima lah bernama Kubilai Khan. Kubilai Khan. Beda jauh tuh Mas Sarukan gitu. Dari India ini. Bukan bukan bangsa Mongol kali ini. Nah, singkat cerita diutuslah salah satu orang dari dinasti Yuan ke kerajaan Singosari untuk memberitahu kalau Kublai Khan ini itu ingin menjadikan Singosari bawahan dari dinasti Yuan. Ya memang untuk memperluas dinasti mereka lah saat itu. Nah, beberapa kali nih utusan dari Kubilai Khan itu mendatangi Singosari. Ya, ada sekitaran di tahun 1280, terus 1281, 1286, dan 1289 Masehi. Jadi 4 kali utusan Kubilai Khan ini mendatangi Singosari. Ya, pastinya untuk mengajukan penawaran lah ya, untuk berada di bawah dinasti Yuan. Nah, tapi Raja Kertanegara itu menolak nih untuk tunduk kepada Kubilai Khan. Dan gak hanya itu, karena kesal, Raja Kertanegara itu memotong kuping utusan Kubilai Khan dan menyuruh utusannya ini untuk menyampaikan pesannya kalau Raja Kertanegara menolak permintaannya. Dan akhirnya Kubilai Khan tuh menyiapkan pasukan lah untuk menyerang kerajaan Singosari. Nah, tapi Raja Kertanegara tuh memang ya nggak ambil pusing lah, nggak digubris lah gitu. Raja Kertanegara nggak memusingkan itu, malah lebih mengkhawatirkan tentang Jaya Katuang, seorang bupati dari Galenggelang yang ingin membalaskan dendamnya ke Kertanegara. Nah, kenapa sih? Karena memang usut punya usut, Ken Arok itu menghancurkan kerajaan Kadiri. Yang nggak tahu Jaya Katuang itu siapa nih? Sedikit informasi, Jaya Katuang ini berubah modenya. Zaman dahulu kala, Jaya Katuang adalah keturunan Raja Kertajaya dari kerajaan Kadiri yang dulu dikalahkan oleh Ken Arok. Nah, Jaya Katuang ini mencoba mencari strategi untuk menjatuhkan kerajaan Singosari. Karena saat itu, kerajaan Singosari sangat kuat dan besar. Nggak pantas gue lah buat storytelling. Oke, back to basic, back to story. Nah, di saat nih, Jaya Katuang ini itu sedang mencari strategi untuk menyerang kerajaan Singosari. Raja Kertanegara yang saat itu memimpin ini mencoba menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara di bawah kendali kerajaan Singosari. Dan untuk menyatukan kerajaan Nusantara, Kertanegara sering memerintahkan pasukannya itu untuk melakukan ekspedisi nih, perluasan wilayah ke daerah-daerah, ke berbagai wilayah lah pastinya. Nah, tapi sayangnya keputusan melakukan ekspedisi ini juga membutuhkan pertahanan kerajaan Singosari sendiri, yang memang akhirnya kerajaan Singosari ini jadi melemah lah. Karena memang yang diutus itu ya orang-orang kuat pastinya kan. Karena memang angkatan perang, mereka tuh banyak dikirim ke luar pulau itu buat dukung strategi-strategi penaklukan kerajaan-kerajaan lain. Nah, keadaan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Jaya Katuang. Nah, akhirnya Jaya Katuang ini itu mencoba menyerang Singosari dari arah utara. Tapi rencana itu akhirnya diketahuilah oleh Raja Kertanegara. Nah, saat itu Raja Kertanegara memerintahkan menantunya, yaitu Raden Wijaya, yang nantinya akan menjadi raja. Nantinya kita lihat ceritanya. Nah, dia menutus menantunya Raden Wijaya untuk melawan pasukan Jaya Katuang ini kan. Nah, sedikit informasi lagi nih. Memang buat kalian yang nggak tahu Raden Wijaya itu siapa, ya tadi gue bilang dia akan menjadi raja, tapi bukan Raja Singosari. Dialah yang akan mendirikan kerajaan Majapahit. Plus lah. Nah, ayah Raden Wijaya ini bernama Raikan Jayadharma. Ia merupakan seorang pangeran kerajaan Sunda Galuh dan ibunya adalah Dyah Lembutal yang merupakan keturunan Ken Arok sendiri, pendiri kerajaan Singosari. Nah, menurut Prasasti Balawi dan Kakawin Negara Kartagama,
Raden Wijaya ini menikahi 4 putri Raja Kertagama itu sekaligus gitu, 4 sekaligus. Nah, di antara 4-nya ini ialah salah satunya adalah Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuaneswari. Tuh, terus ada lagi Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita. Terus ada lagi Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Prajna Paramita. Terus yang terakhir adalah Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Ya itulah nama-nama ribet. Butuh usaha tuh gua ngingetinnya tuh nama. Aduh. Nah, sedangkan nih menurut Kidung Harsawijaya atau Kidung Ranggalawe dan Pararaton itu disebutkan bahwa Raden Wijaya itu hanya menikahi 2 putrinya Kertanegara. Nah, sekarang kita balik nih ke penyerangan Jayakatwang. Jadi di saat pasukan Jayakatwang itu menyerang kerajaan Singosari, Raden Wijaya sebagai pemimpin memerintahkan dan ikut turun tangan melawan pasukan Jayakatwang. Dan akhirnya pasukan Jayakatwang sendiri itu dengan mudahnya dikalahkan oleh pasukan Singosari, yang dimana pastinya ada kehadirannya si Raden Wijaya ini. Nah, tapi ternyata kemenangan Raden Wijaya itu tuh adalah cikal bakalnya keruntuhan kerajaan Singosari sendiri. Kenapa sih? Ya, memang dari beberapa literasi yang gue dapat, runtuhnya kerajaan Singosari itu tuh karena penyerangannya yang tadinya itu hanyalah sebuah umpan. Walaupun Raden Wijaya dan pasukan itu memenangkan perang tersebut, tapi banyak juga pasukan Raden Wijaya yang akhirnya menjadi korban. Nah, Jayakatwang nih, yang tahu sekarang Singosari kekurangan pasukan, akhirnya Jayakatwang itu menyerang kembali Singosari. Dan di peperangan kali inilah Jayakatwang akhirnya yang memenangkan pertandingan, yang memenangkan peperangan. Dan akhirnya dia menduduki kerajaan Singosari. Gitulah. Nah, dari peperangan itu yang membuat akhirnya pemimpin Singosari itu juga yang merupakan mertua dari Raden Wijaya ini gugur akibat serbuan tentara yang dikirim oleh Jayakatwang. Dan balas dendam Jayakatwang itu akhirnya terbalaskan. Akhirnya, itu setelah sekian lama dia menyusun strategi untuk peluntuhan kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari akhirnya resmi runtuh dari catatan Nusantara pada tahun 1292 Masehi. Nah, setelah peperangan berkecamuk, setelah peperangan selesai, akhirnya Raden Wijaya itu bersama istrinya dan sejumlah bala tentaranya dan pasukan-pasukan yang saat itu tersisa akhirnya meninggalkan Singosari dan menuju Madura, menemui seorang bernama Adipati Wiraraja yang merupakan Bupati Madura saat itu dan juga sebagai penasehat kerajaan Singosari yang sebelumnya. Nah, mengutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Majapahit, karya dari Profesor Dr. Slamet Muljana tahun 2005, Wiraraja ini menyarankan kepada Raden Wijaya agar berpura-pura menyerahkan diri dalam tanda kutip kepada Jayakatwang. Dan akhirnya Raden Wijaya pun menuruti saran dari si Wiraraja. Nah, Adipati Wiraraja itu juga yang mengusulkan nih kepada Raden Wijaya untuk meminta bantuan kepada Jayakatwang untuk diizinkan membuka hutan di daerah namanya Tarik. Dan Raden Wijaya menuruti perkataan Adipati Wiraraja saat itu. Akhirnya singkat ceritalah, Raden Wijaya ini datang ke kerajaan Jayakatwang dan akhirnya mengakui kekalahannya. Akhirnya Jayakatwang menerima Raden Wijaya lah gitu, karena mungkin si Jayakatwang ini menerima penyerahan diri atau pengakuan dari Raden Wijaya sendiri. Nah, Raden Wijaya meminta kepada Jayakatwang untuk membuka wilayah di sebuah hutan torik yang tadi disebutkan oleh Adipati Wiraraja. Dan akhirnya, ya bujuk demi bujuk, Jayakatwang tuh akhirnya menyetujui permintaan dari Raden Wijaya ini. Gitu. Nah, akhirnya hutan ini pun diubahlah oleh si Raden Wijaya menjadi sebuah hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Nah, ternyata nih di hutan itu terdapat banyak buah maja dan
ketika salah satu pasukan Raden Wijaya memakan buah itu, ternyata rasanya tuh pahit gitu. Jadi buah majanya itu tuh pahit gitu. Dan akhirnya Raden Wijaya menamakan daerah tersebut dengan nama Majapahit. Ya, simpel aja dulu begitu. Emang orang-orang dulu simpel ya begitu doang. Ada nemu apa rasanya? Itu buah rasa Majapahit. Belum aja ada nama daerah jeruk manis. Garam asin. Aduh, tapi orang-orang dulu kayak gitu lah. Nggak ribet-ribet, simpel lah pokoknya. Khususon tuh Indonesia. Apa-apa tuh semua dipakai lah. Yang sepenglihatan mata. Nah akhirnya nih, saat itu Raden Wijaya berpikir nih, gimana ya cara buat membalaskan dendam ke Jayakatwang. Ini udah mulai kepikiran nih, si Raden Wijaya nih buat balas dendam. Nah ternyata nih, saat itu Raden Wijaya itu mendengar kabar tentang kedatangan bangsa Mongol di Surabaya. Itu sekitar tahun 1293. Dan nggak tanggung-tanggung nih, si bangsa Mongol ini, mereka tuh datang membawa 12.000 pasukan dan belasan kapal untuk menyerbu Raja Kertanegara. Tapi sayangnya, ya yang kita tahu lah, tadi udah diceritain, Raja Kertanegara tuh udah dibunuh nih oleh si tentaranya Jayakatwang lah, gitu, dan pasukannya. Dan akhirnya kedatangan bangsa Mongol itu ya bisa dibilang sia-sia lah saat itu. Jadi pengennya dia ya menjajah tapi daerah jajahannya itu sudah tidak ada gitu. Dan hal ini akhirnya dimanfaatkanlah oleh Raden Wijaya untuk balasin dendam ke Jayakatwang. Nah, Raden Wijaya nih saat itu mencoba mengajak kerjasama para bangsa Mongol ini untuk menjatuhkan Jayakatwang nih. Raden Wijaya bilang, kalau ia adalah calon raja yang sah dari keturunan Singosari sebenarnya. Dan apabila bangsa Mongol itu bersedia membantu si Raden Wijaya menjatuhkan kerajaan Kediri ini, maka Raden Wijaya akan tunduk kepada dinasti Yuan. Dan Raden Wijaya akan membayar upeti. Dan akhirnya, ya dengan negosiasi, akhirnya para bangsa Mongol itu menyetujui ide dari si Raden Wijaya ini. Nah akhirnya gabungan pasukan ini tuh akhirnya menuju ke Kediri. Dan akhirnya mereka berhasil lah menjatuhkan si Jayakatwang. Kerajaan Gelanggengan pun akhirnya runtuh. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan akhirnya memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Ya, dia adalah pemimpin raja dari kerajaan Majapahit yang saat itu menguasai Pulau Jawa. Nah, sebelum diangkat nih, sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, bangsa Mongol itu nagih janji nih ke Raden Wijaya. Dan ternyata Raden Wijaya itu mempunyai rencana lain. Raden Wijaya yang awalnya hanya memanfaatkan bangsa Mongol, akhirnya si Raden Wijaya ini bilang nih ke bangsa Mongol, kalau upeti yang ia janjikan itu ada di Majapahit. Akhirnya bangsa Mongol datang ke Majapahit bersama Raden Wijaya. Dan ternyata setelah bangsa Mongol datang ke Majapahit, tiba-tiba mereka disergap dan dibunuh oleh pasukan Majapahit. Sisa pasukan Mongol yang masih hidup akhirnya langsung pergi meninggalkan Majapahit saat itu juga dan kembali ke Tiongkok dan tidak kembali lagi. Sampai saat ini, ya saat ini enggak sih, saat ini banyak banget malah. Hah? Mana? Mana? Yang ada pulau sendiri. Mana Pulau Seribu? Kadang-kadang kameramen nih. Pulau apa, Son? Oh iya. Duh, aku lu menguasai itu tuh. Ya itulah. Namanya juga komedi. Nah, kita lanjut nih. Setelah berhasil membunuh Jayakatwang dan akhirnya mengusir bangsa Mongol nih, jadi 2 pulau terlampaui, akhirnya Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit yang merupakan Raja Majapahit pertama dan pendiri Raja Majapahit. Gitu. Makin seru ya ceritanya ya. Nah,
Penobatannya ini nih sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika, sebutannya dulu bulan Kartika, tahun 1215, atau kalau di zaman sekarang itu pada tanggal 10 November 1293. Nah, inilah merupakan cikal bakal lahirnya kerajaan Majapahit. Wuhui. Nah, sebagai raja, Raden Wijaya itu bergelar nih, akhirnya mempunyai gelar dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Nah, nama Raden Wijaya itu telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri kerajaan Singosari, serta untuk menghormati leluhur di Singosari. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia, pada tahun 1309, kekuasaannya pun diturunkan ke anaknya yang bernama Jayanegara. Nah, selain mewariskan kerajaan, ternyata Jayanegara juga mewarisi banyak masalah sebenarnya, yang memang saat itu banyak masalah yang belum terselesaikan oleh Raden Wijaya itu sendiri ketika dia masih berkuasa. Nah, Jayanegara tuh dikenal sebagai Kalagemit, yang artinya itu tuh raja yang lemah, amoral, dan suka menggoda istri-istri bangsawan lain. Dia bahkan berkeinginan untuk menikahi dua saudara tirinya sebenarnya nih, yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Nah, perilaku Jayanegara ini tuh menimbulkan kemarahan nih dan ketidaksukaan di kalangan abdi dalam dan para bangsawan itu sendiri. Beberapa di antara mereka kemudian melakukan pemberontakan lah terhadap raja. Revolusi, revolusi, tangan kiri deh Pak, revolusi sampai runtuh. Nah, pada masa kejayaan Jayanegara, ternyata tuh banyak banget nih pemberontakan yang terjadi di kerajaan Majapahit. Karena memang ya Jayanegara sendiri punya sifat yang seperti itu dalam tanda kutip ya. Nah, pemberontakan pertama itu dilakukan oleh Rasemi pada tahun 1318 di daerah Lasem namanya. Namun pemberontakan ini akhirnya tuh berhasil dipadamkan oleh pasukan Majapahit lain dan Rasemi tewas dibunuh di bawah pohon kapuk. Nah, setelah itu pemberontakan kedua dilakukan oleh Rakuti pada 1319 di ibu kota Majapahit itu sendiri. Nah, pemberontakan ini tuh lebih berbahaya karena berhasil mengusir Jayanegara dari istana. Nah, Jayanegara yang berhasil melarikan diri ke desa Badander di Bojonegoro itu dikawal oleh Gajah Mada, seorang bekel atau perwira yang setia kepada raja. Ya nggak asing lah ya dengan nama Gajah Mada tadi. Nah, Gajah Mada tuh kemudian kembali ke ibu kota untuk mencari dukungan para pejabat dan para rakyat-rakyat yang ada di situ. Dan akhirnya ia berhasil mengumpulkan pasukan loyalis dan menyerang balik pemberontak ini. Rakuti akhirnya ditangkap dan dieksekusi mati bersama dengan 5 abdi dalam yang terlibat juga dalam pemberontakan tersebut. Hanya satu abdi dalam yang berhasil hidup, yaitu Ratanca. Ratanca sendiri adalah seorang tabib kerajaan yang tidak ikut dalam pemberontakan Rakuti. Nah, ia diberi kesempatan nih oleh Jayanegara untuk tetap mengabdi di kerajaan. Karena memang ya statusnya sebagai seorang tabib kali ya, kedokteran kali ya. Jadi mungkin masih bisa bermanfaat untuk si kerajaan Majapahit itu sendiri. Namun ternyata nih ya, Ratanca masih menyimpan dendam dan ketidaksukaan terhadap Jayanegara. Ia tidak tahan nih melihat perilaku raja yang tidak sesuai dengan moral dan adat istiadat kerajaan. Ratanca merasa bahwa Jayanegara itu telah mencoreng nama baik Majapahit dan membahayakan masa depan kerajaan. Kemudian, dia pun memutuskan untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap Raja Jayanegara. Nah, pada tahun 1328, Jayanegara itu menderita luka parah nih akibat serangan gajah liar saat berburu di hutan. Ya memang ya kebiasaan hobi-hobi raja-raja dulu tuh, raja-raja terdahulu tuh memang berburu ya. Tapi ya berburunya tuh bukan berburu yang remeh-remeh, bukan berburu kelinci, tapi berburu singa, harimau, kijang yang gede-gede. Ini gajah. Lalu akhirnya Jayanegara tuh dibawa ke istana untuk mendapatkan perawatan nih dari si Ratanca itu.
Namun, saat Jaya Negara sedang diobati, Ratanca akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menikam Jaya Negara dengan pisau bedah yang dia tusukkan di bagian dadanya. Jaya Negara pun akhirnya tewas seketika. Peristiwa pembunuhan ini itu mengejutkan seluruh kerajaan. Ratanca segera ditangkap akhirnya dan dibawa ke hadapan Gajah Mada, yang saat itu sudah menjadi Patih Amangkubumi atau Perdana Menteri, yang merupakan kedudukan patih tertinggi. Nah, Gajah Mada itu tidak memberikan kesempatan kepada Ratanca untuk menjelaskan motifnya. Ia langsung memerintahkan agar Ratanca dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, seharusnya nih ya, kerajaan ini seharusnya itu jatuh kepada Gayatri Rajapatni, yang merupakan salah satu orang yang sangat dihormati di kerajaan Ibu Tiri Jaya Negara. Namun, Gayatri sendiri ini memilih untuk menjadi biarawati Buddha. Ya, memang, ya itulah biksu cewek, Dewi Kuan Yin. Gak salah dong gua. Gak salah dong, Son. Bener kan, Son? Dewi Kuan Yin. Oh iya beda. Nah akhirnya Gayatri ini mengangkat putrinya yang bernama Diah Gitarja sebagai Ratu Majapahit. Nah Diah Gitarja ini itu bergelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani. Pada masa kedudukan Ratu Diah Gitarja ini, Gajah Mada diangkat menjadi Perdana Menteri tahun 1336. Nah, nggak lepas sampai di situ, kerajaan Majapahit ini tuh nggak luput dari peran Gajah Mada sebenarnya. Yang mana kita tahu Gajah Mada itu siapa kan? Ya, anak-anak Gen Z aja nggak tahu Gajah Mada kan. Nah, Sang Mahapati ini yang berhasil menumpas segala pemberontakan, dan setelah Gajah Mada diangkat menjadi Perdana Menteri, saat itu juga Gajah Mada mengeluarkan sumpah yang terkenal sampai saat ini dan dijadikan satelit sama kita, yaitu Sumpah Palapa. Gue bakal cerita sedikit tentang Sumpah Palapa. Jadi Sumpah Palapa itu dikeluarkan oleh Gajah Mada, itu berisi kata-katanya ya. Kata-kata Sumpah Palapa itu adalah lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Yang berarti beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin menikmati palapa, buah palapa, atau melepaskan puasa. Palapa itu puasa. Beliau Gajah Mada jika telah mengalahkan Nusantara, saya Gajah Mada itu sendiri baru akan melepaskan puasa atau palapa jika mengalahkan Gurun Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah baru akan saya menikmati palapa, melepaskan puasanya ini. Itulah sumpah yang melegenda sampai saat ini. Gue tadi bilang buah palapa ya, tapi emang ada buah palapa. Aduh. Nah, dan berkat kekuatan dan strategi militer Gajah Mada akhirnya mampu menaklukkan Bali pada tahun 1342 dan juga mengalahkan kerajaan Samudra Pasai di Sumatera pada tahun 1349 Masehi. Nah, setelah ibunya Ratu Sri Tribuana Tunggadewi meninggal dunia, tahta kekuasaan ratu diturunkan kepada putranya yang baru berusia 16 tahun bernama Hayam Wuruk, yang juga dikenal sebagai Maharaja Sri Rajasana Negara. Nah, di era kedudukan Hayam Wuruk adalah puncaknya kerajaan Majapahit. Seluruh Sumatera, Malaysia, Singapura, pesisir Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku, Papua saat itu, dan beberapa daerah-daerah ya pastinya ada di luar yang disebutkan tadi, di luar Indonesia, itu berada di bawah kekuasaannya Majapahit.
Itulah masa keemasannya kerajaan Majapahit. Dari segi ekonomi, itu Majapahit juga telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan mengekspor lada, garam, lengkeng, TKI udah belum Son saat itu Son? Udah kali ya? TKW, TKW. Ya kan tenaga kerja Majapahit, TKM. Tenaga kerja Majapahit ya mungkin dipekerjakan di luar-luaran gitu ya keren juga lah. Ya itulah masa-masa keemasannya, masa kerajaan, masa-masa kedigdayaannya kerajaan Majapahit di Nusantara. Ya Nusantara akhirnya ya menjadi sebuah momok, menjadi sebuah sebutan lah bagi negara Indonesia. Nah, beralih nih dari masa kejayaan, masa keemasannya Majapahit dan masa prasejarahnya Majapahit, kita beralih ke masa ya memang ini yang paling gua tidak suka sih sebenarnya. Itu adalah masa keruntuhannya dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Nah, awal runtuhnya Majapahit ini adalah ketika tahun 1389 Masehi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Nah, pewaris dari Hayam Wuruk ini adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Selain itu, Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selirnya, yakni Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta raja. Akhirnya, meletuslah perang saudara di kerajaan Majapahit yang sering disebut dengan Perang Parekrek yang diperkirakan terjadi itu sekitaran antara tahun 1405 hingga 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi oleh Wikramawardhana. Tapi nampaknya nih ya, perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di daerah-daerah seberang lah ya. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang jenderal musim Cina tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Yang dimana Laksamana Cheng Ho itu ada patungnya di Semarang. Informasi yang tidak perlu. Nah, publikasi sejarah Majapahit juga menerangkan bahwa pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara itu mulai berkurang. Di seluruh daerah kekuasaannya Majapahit, saat itu tuh udah mulai berkurang gitu. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan itu tuh terbentuk gitu. Sebuah kerajaan perdagangan baru yang berasaskan Islam, yaitu Kerajaan Islam Malaka. Mulai muncul di bagian barat Nusantara. Nah, di bagian barat kerajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit sudah tidak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Pulau Jawa. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit nih, itu di daerah lainnya di Nusantara nih, satu persatu tuh mulai ya melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit lah, memisahkan diri lah. Jadi mulai ya memerdekakan dirinya sendiri dari wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, pada akhirnya kerajaan Majapahit pun mulai runtuh dengan masuknya Islam ke Indonesia. Dan memang hal ini tuh dikarenakan salah satu penyebab runtuhnya Majapahit adalah adanya intervensi kerajaan Islam Demak yang merubah beberapa aspek dalam kerajaan Majapahit. Nah, itulah asal muasal kerajaan Majapahit dari berdirinya sampai runtuhnya kerajaan Majapahit. Ya, jadi itulah ya seluk-beluk, terus juga beberapa literasi yang menyebutkan tentang kerajaan Majapahit itu sendiri. Jadi sejarah-sejarahnya dari tadi, dari kerajaan Singosari, yang sebelumnya kerajaan Singosari itu adalah daerah Baramat, Tumapel, terus berubah menjadi Singosari, terus berubah menjadi Majapahit. Bukan berubah ya, akhirnya mendirikan kerajaan baru lah.
Itu kerajaan Majapahit. Dan uh, memang ada intervensi dari kerajaan Demak saat itu ya, tentang runtuhnya Majapahit itu sendiri. Jadi memang rata-rata kerajaan besar itu runtuh karena adanya perang saudara. Atau bisa dibilang karena ya ada perseteruan ayah dan anak saat itu ya. Ya memang kayak gitulah. Jadi akhirnya sebenarnya pun kerajaan Majapahit itu nggak bisa dibilang runtuh ya. Karena Majapahit itu uh, tidak mendeklarasikan runtuh, tidak diambil penguasaannya, dia hilang begitu aja gitu. Dengan bisa dibilang dengan tanpa jejak, atau orang-orang spiritual bilang moksa gitu. Kerajaannya itu moksa gitu. Karena memang agak agak tidak mungkin ya sebuah kerajaan besar kemudian akhirnya runtuh dan hilang begitu saja tuh. Ya kalau misalkan gua pikir sendiri ya kayaknya sih sesuatu hal yang bukan mustahil ya. Sesuatu yang hampir tidak mungkin lah gitu. Dan bahkan eh, kalaupun memang kerajaan Majapahit itu runtuh, pasti ya keturunan-keturunannya nih itu pasti yang akhirnya memeluk agama Islam itu akhirnya mengakui sisi kerajaan Majapahit, tapi ini enggak, benar-benar dia hilang dari peradaban. Ya bisa dibilang kalau orang-orang spiritual mungkin bisa dibilang moksa kali ya. Ya karena kayak gitulah, karena memang ada beberapa kerajaan besar yang runtuh karena perseteruan ayah dan anak. Termasuk yang gue tahu sih, ya kita tahu lah sama-sama kerajaan Pasundan gitu, yang dia juga runtuh ketika perseteruan antara raja siapa kan? Raja siapa? Antara Kian Santang dan bapaknya Kian Santang. Yang jadi macan, yang jadi macan. Itu Apa? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Kok gua ngeblank, gua tiba-tiba membahas Prabu Siliwangi. Ya itulah yang gue tahu juga memang kerajaan Pasundan itu runtuh ya akibat perseteruan antara Prabu Siliwangi dan Kian Santang itu sendiri. Jadi ya memang nasib-nasib kerajaan besar yang hilang, moksa, runtuh itu memang perseteruan dan ayah dan anak. Karena kalau ada ada gue pernah dengar sebuah kata-kata dari bokap gue, tapi gue lupa ini sumbernya apa gitu. Jadi kalau ayah bertarung dengan anak itu kalah malu, menang nggak jadi apa-apa. Jadi kalau ya apa ya, ada sebutan yang bahasa Jawanya gitulah, bahasa Jawanya. Cuma intinya adalah ketika ayah berperang dengan anaknya atau bertarung dengan anaknya, sang ayah beranggapan kalau kalah dia malu, kalau menang dia nggak dapat apa-apa gitu. Ya memang itulah sedikit sekelumit tentang sejarah yang nggak lepas dari Indonesia pastinya. Karena memang ya kita tahulah bendera Indonesia pun juga memang uh, berasal muasal dari bendera kerajaan Majapahit itu sendiri yang berwarna merah putih. Karena kan ya bendera Majapahit itu kan unsurnya merah putih juga. Kemudian diadaptasi dengan bendera Indonesia saat ini dengan warna merah putih. Ya memang kerajaan Majapahit itu banyak berpengaruh terhadap kita ya, terutama di Pulau Jawa sebenarnya. Berpengaruh di Indonesia tapi terutama di Pulau Jawa. Dan akhirnya muncullah beberapa literasi-literasi yang menyebutkan kekuasaan di tanah Jawa. Ya seperti itulah cerita yang bisa gue ceritakan untuk kalian, dan gue akan di next episode gue kayaknya gue bakal akan menceritakan tentang bagaimana Gajah Mada. Gajah Mada dari awal pemerintahan sampai dia menghilang, Gajah Mada. Karena memang itu salah satu hal yang membuat kerajaan Majapahit itu menjadi menarik gitu. Jadi dia yang bisa dibilang patih yang mungkin kekuasaannya bisa dibilang lebih besar daripada raja. Yang nggak bisa dibilang juga dia di atas raja, tapi kekuasaan dia itu disegani
lebih daripada rajanya itu sendiri gitu. Jadi memang si Gajah Mada ini ya sampai sekarang akhirnya banyak diadaptasi lah ya oleh kita si Gajah Mada ini, dan banyak ya patungnya, patung Gajah Mada juga ada, terus juga banyak apa pendidikan-pendidikan kayak ya Universitas Gajah Mada gitu. Nggak ada, Wi. Hah? Ada banyak Gajah Mada. Yang mana, Son? Maksud lu, Son? Maksud lu yang mana, Son? Lu ngaruhin literasi gua lu. Lu tahu ya gua Gajah Mada. Belak iya, yang belakangnya banyak kos-kosan kan. Tapi itulah, jadi gue tertarik banget sama Gajah Madanya. Mungkin next episode gue bakal bahas Gajah Mada ya, kan secara lengkap ya. Jadi ya di mana Gajah Mada ini juga menjadi satu momok, satu ikon dari yang nggak lepas dari Majapahit itu sendiri. Jadi di mana ada Majapahit, di situ ada Gajah Mada. Jadi nggak ada tuh Universitas Hayam Wuruk, ada nggak sih Universitas Hayam Wuruk? Ada ya? Nggak tahu ya? Ada. Adanya itu, gue tahunya UGM doang, Universitas Gajah Mada. Ya, itulah sekelumit informasi yang bisa gue sampaikan. Sorry kalau terlalu panjang karena memang kerajaan, kalau gue menceritakan tentang kerajaan itu nggak bisa pendek gitu. Dan terima kasih buat kalian semua para sahabat rumput yang udah dengerin dan nggak di skip pastinya kan, bisa sampai dengar kata-kata terakhir gue ini. Karena nggak dengar kata-kata terakhir gue berarti lu udah next tuh, udah next episode tuh. Tapi kalau yang mendengarkan kata-kata gini gue thank you banget karena memang untuk menjelaskan, menceritakan kerajaan Majapahit kayaknya bakal satu episode pun sebenarnya kurang gitu. Gue bakal bisa berceritakan berbab-bab tentang Majapahit, tapi itu mungkinlah sedikit rangkuman dari para tim rumput tentang kerajaan Majapahit. Ya, seperti itulah. Ya oke lah. Buat kalian para sahabat rumput, jangan lupa subscribe, wajib subscribe, wajib like, wajib komen, wajib share tetangga, mak, bapak, kakek, nenek, sebelah kalian, kanan kalian, sebelah kiri kalian. Ya suka-suka kalian lah, yang penting di-share aja pokoknya di WhatsApp. Gua Wicak Tebo, gua nggak mau pamit undur diri. Pelayan, anggur. Pelayan, anggur. Gua Wicak Tebo, pamit undur diri. Raja.